Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Administrasi Pelayanan Publik dan Advokasi. Bersama saya, Muhammad Nariman Triatrosedio. Hari ini kita akan membahas tentang advokasi, di mana yang akan kita bahas di sini aplikasi lapor dan juga sistem proaktif yang dikembangkan oleh Ombudsman. Selamat mengikuti. Transformasi pelayanan publik ada dalam prioritas RPJMN keempat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di dalamnya kita untuk memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dari sana ada 5 isu strategis yang akan dibahas. Yang pertama adalah belum kokohnya kelembagaan demokrasi. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan luar negeri. Yang ketiga, belum optimalnya penegakan hukum. Yang keempat, belum optimalnya kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik. Dan yang kelima, ancaman perang non-konvensional terhadap kedaulatan negara. Di poin keempat, di sana disebutkan bahwa isu strategis yang muncul adalah rendahnya skill aparat sipil negara, kemudian kelembagaannya belum efektif dan akuntabel, dan kualitas pelayanan publik yang belum merata. Tantangan dalam pengaruh utamaan pelayanan publik dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah bahwa indikator pelayanan publik itu bukan kegiatan yang mudah diukur secara fisik, ya. Seperti pembangunan infrastruktur itu jelas. Kalau misalnya targetnya sudah melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 500 km misalnya, itu bisa dilihat fisiknya, kemudian speknya seperti apa, itu bisa dinilai secara langsung. Namun kalau pelayanan publik itu agak sulit karena sifatnya lebih subjektif, ya. Kemudian belum adanya keterkaitan antara baiknya kualitas pelayanan publik dengan capaian pembangunan nasional maupun daerah, ya. Jadi target ekonomi makronya itu agak sulit untuk apakah ini memang berkaitan, apakah tidak, gitu ya. Sehingga ini seringkali menjadi dianaktirikan, gitu ya, karena dianggap tidak secara signifikan berkaitan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi misalnya, seperti itu. Dalam pelaksanaan advokasi pelayanan umum dibentuklah Ombudsman RI. Kata Ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia atau dari Swedia yang artinya perwakilan. Artinya lembaga Ombudsman ini mewakili masyarakat apabila ada pelayanan umum yang perlu dikeluhkan ataupun juga perlu diperbaiki. Inilah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ombudsman RI berdiri pada tanggal 10 Maret 2000 dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 2000 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Nah, Ombudsman RI ini adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman ini juga melakukan penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik, baik dengan mengadakan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 ataupun juga dengan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat. Jadi peran Ombudsman di sini itu selain melakukan survei, ya, didasarkan pada Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik di provinsi, kabupaten, atau kota, juga menyelesaikan laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dia sifatnya external complaint handling, jadi menangani keluhan yang datangnya dari luar pemerintahan. Kemudian perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok marginal dan bagi masyarakat di daerah terluar
terdepan dan tertinggal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, pemerintah membuat sebuah sistem, ya, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang dikelola oleh kantor sekretaris presiden. Kemudian menggunakan aplikasi yang disebut lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, disingkat lapor. Di sini lapor ini adalah sebuah layanan penyampaian aspirasi melalui kanal pengaduan, baik melalui website, melalui WhatsApp maupun juga melalui SMS. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor ini adalah sebuah aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik yang bersifat dua arah, ya. Bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan perangkat daerah yang terkait, sehingga kecepatan dalam pelayanan publik ini tentunya akan bisa lebih cepat. Jadi aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari penerapan e-government yang kini sudah diatur dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, SPB. Lembaga yang mengelola SP4N lapor ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebagai pembina pelayanan publik. Kemudian juga Kantor Staf Presiden atau KSP sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik. Adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kemudian Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Tujuan dari SP4N lapor ini adalah bahwa penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Kemudian penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya. Jadi dia bisa lebih langsung cepat, ya. Ketika misalnya masyarakat mengadukan jalan rusak misalnya, dia tinggal foto, kirim ke website, atau misalnya kalaupun dia tidak punya kamera handphone yang baik untuk berkamera, misalnya masyarakat biasa yang pakai handphone jadul pun sebenarnya bisa untuk melaporkan melalui aplikasi ini. Jadi dia bisa pakai SMS, ya. Jadi kalau SMS itu kirim ke 1708. Kita ingatnya 17 Agustus, ya. Jadi kemerdekaan kita 17 Agustus. Nah, di situ juga SMS-nya nomornya ke 1708. Kemudian bagaimana unsur terkait dalam lapor ini siapa saja? Nah, jadi yang terkait dalam aplikasi lapor ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, ya. Jadi artinya ini menyeluruh. Ini pelayanan masyarakat ini bisa dilayangkan ke lapor untuk layanan publik apapun, ya, yang diselenggarakan oleh siapapun, ya. Kemudian pelaksananya adalah pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, ya. Jadi sesuai dengan pasal 2 dan 4 di Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013. Ya. Nah, jadi pengaduan masyarakat itu bisa langsung disampaikan kepada instansi terkait yang terdekat. Ya, artinya dimanapun juga di seluruh Indonesia,
itu akan bisa mendapatkan disposisi langsung dari aplikasi ini. Jadi mekanismenya adalah masyarakat melaporkan baik melalui SMS, melalui web, atau melalui mobile, aplikasi mobile. Jadi di sana nanti kalau di aplikasi mobile atau di website itu bisa langsung kirim gambar. Jadi masyarakat mempunyai keluhan tentang jalan, misalnya tentang banjir, tentang apa, bisa langsung disampaikan ke aplikasi lapor ini. Aplikasi lapor ini lalu dikelola oleh kantor Sekretariat Presiden, ya. Nah, dari kantor Sekretariat Presiden nanti akan didisposisikan ke dinas atau lembaga yang terdekat yang menangani pelayanan tadi. Jadi ketika misalnya layanan tentang air, misalnya masalah PDAM, itu nanti bisa langsung didisposisikan ke PDAM-nya melalui pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu memang diharapkan untuk bisa mempunyai operator lapor, ya, yang memang nanti akan dievaluasi oleh Kemenpan RB, karena nanti laporan pelayanan umum ini kan juga akan menjadi satu laporan kinerja bagi pemerintah daerah. Makanya perlu ada operator yang khusus menangani pengaduan ini, sehingga bisa gercep, ya, bisa gerak cepat apabila ada permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat melalui aplikasi. Laporan yang masuk ke dalam aplikasi lapor ini harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait paling lambat 60 hari setelah berkas diterima. Artinya berkas pengaduan ini kan kalau melalui aplikasi itu apabila pelaporan ini sifatnya yang nyata, ya, misalnya melaporkan ada pohon tumbang atau jalan yang berlubang atau saluran yang mampet atau hal-hal yang sifatnya bisa terlihat mata. Nah, jika dalam waktu 60 hari tersebut perangkat daerah tidak melakukan tindakan yang penyelesaian pengaduan tadi, maka laporan ini akan langsung masuk ke Ombudsman. Dan Ombudsman ini kan salah satu tugasnya adalah menerima laporan maladministrasi. Jadi dalam lingkup kewenangan Ombudsman RI itu salah satunya adalah menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan maladministrasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait. Adapun workflow proses dari pelaporan di SP4N adalah yang pertama terkait dengan input laporan. Jadi semua kanal pengaduan baik manual maupun elektronik itu diterima oleh perangkat daerah terkait. Kemudian tindak lanjut laporan ini ditelaah dan dikonfirmasi, kemudian diklarifikasi penyaluran pengaduan ini dan penyelesaian pengaduannya seperti apa, ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi, melakukan evaluasi atas penyebab pengaduan dan penyelesaiannya, serta menetapkan tindakan korektif apa dan rekomendasi atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan tadi, ya. Kemudian pelaporan ini dilakukan oleh tim pemeriksa, ya. Tim pemeriksa menyusun dan melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada pembina atau penanggung jawab tim koordinasi. Jadi hasil tindak lanjut dari penyelesaian pengaduan itu dilaporkan kepada pembina atau penanggung jawab melalui tim koordinasi. Artinya di sini biasanya berkoordinasi dengan Sekda ataupun langsung ke wali kota. Dalam aplikasi lapor ini ada beberapa kategori pengelolanya. Yang pertama admin, kemudian pejabat penghubung, ya. Kewenangan admin adalah melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan dalam lingkungan penyelenggara. Kemudian melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola lapor, ya, di SP4N di level nasional untuk ditindaklanjuti.
Kemudian melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina atau penanggung jawab. Ya. Kemudian menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara satuan kerja. Jadi terima, diolah, didisposisi, kemudian disalurkan oleh admin lapor dari level provinsi, misalnya level kota, kemudian ke level perangkat daerah yang terkait. Kemudian melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan. Jadi artinya setelah disampaikan, ini sampai sejauh mana tindak lanjutnya gitu ya. Apabila misalnya ada laporan tentang jalan berlubang, sampai sebatas apa laporan ini diterima? Apakah hanya sebatas diterima atau langsung ditindaklanjuti oleh pasukan URC misalnya? Ya, kalau di Kota Bandung ada unit reaksi cepat yang langsung kalau misalnya ada jalan bolong itu langsung ditangani oleh URC ini. Dan kemudian melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala. Ini perlu untuk melihat seefektif apa dan juga seresponsif apa ya. Jadi ketika responnya ada yang kurang, maka adminnya mungkin perlu ada sedikit teguran atau juga barangkali kalau memang tidak memungkinkan ya mungkin harus diganti. Itu. Kemudian ada lagi pejabat penghubung. Pejabat penghubung ini dia yang menerima disposisi laporan dari admin. Ya. Nah, kemudian menerima laporan dari saluran SMS, website itu dan memberikan respon terhadap laporan yang masuk minimal respon awal. Jadi respon awal minimal dijawab dulu ya. Artinya ketika misalnya ada sebuah jalan yang berlubang dan kebetulan memang jalan itu akan diperbaiki dalam triwulan selanjutnya misalnya. Itu bisa disampaikan oleh pejabat penghubung ini dengan menyampaikan bahwa untuk ruas jalan ini akan ada perbaikan jalan di triwulan selanjutnya misalnya seperti itu, sehingga masyarakat minimal punya kepastian kapan jalan itu akan diperbaiki. Pengaduan pelayanan publik yang masuk ke dalam aplikasi lapor itu apabila tidak ditindaklanjuti selama 60 hari, maka dia akan dilanjutkan ke Ombudsman RI. Nah, Ombudsman RI itu memiliki sebuah metode pendekatan yang bersumber pada segitiga emas pelayanan publik, bertumpu pada nilai-nilai keadilan, serta bertujuan membangun kualitas pelayanan publik, performa komunikasi, dan hubungan yang menyenangkan antara rakyat dan pemerintah. Jadi metode ini diberi nama propartif atau singkatan dari progresif dan partisipatif. Ya. Jadi dikatakan progresif ini karena dia harus mengikuti perkembangan zaman, dan partisipatif karena dia melibatkan komunikasi dengan orang banyak. Artinya bahwa dalam setiap penanganan pengaduan masyarakat itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif ya, tapi justru harus bagaimana bisa memberikan sebuah pemahaman yang baik terhadap sebenarnya pelayanan publik yang menjadi hak warga negara itu apa. Dan kemudian juga apabila memang ketika itu bukan menjadi ranah pemerintah, mungkin juga harus dilayangkan ke pemberi layanan yang terkait. Jadi sosialisasi ini juga itu harus disampaikan oleh Ombudsman ini secara progresif. Artinya progresif itu kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika misalnya ini pelayanan ini sudah tidak di pemerintah, misalnya sudah diswastanisasi, maka itu juga akan menjadi satu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengeluh atau menyampaikan keluhannya kepada lembaga yang salah. Jadi tepat sasaran. Dalam pelaksanaan propartif ini itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bahwa petugas harus bisa mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian
yang kedua harus fokus ya. Fokus menyimak apa yang menjadi masalahnya. Jadi jangan sampai nanti salah mengartikan ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang mengadu dengan petugas ya. Karena seringkali petugas mengambil kesimpulan yang cepat sehingga malahan tidak terpuaskan masyarakat yang mengadu ini ya. Makanya harus fokus. Kemudian yang ketiga harus memberikan umpan balik. Artinya ketika menyampaikan pengaduan itu masyarakat juga ingin dihargai, ingin dilayani, bahwa dia itu didengarkan dan tepat gitu ya. Artinya feedback ini, umpan balik ini akan memastikan bahwa petugas memahami apa yang menjadi pengaduan masyarakat tadi. Jadi jangan sampai masyarakat juga merasa ngobrol sama tembok gitu ya. Nah, makanya masyarakat juga perlu adanya timbal balik dari umpan balik dari petugas sehingga ada kesepahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika yang mengadukan pelayanan publik ini dalam kondisi marah, itu sebaiknya memang petugas harus bersabar dulu. Jadi jangan memberikan nasihat ataupun informasi-informasi yang tidak penting sehingga masyarakat justru malah akan tambah emosi. Nah, ini yang patut digarisbawahi adalah bahwa petugas pelayanan itu harus benar-benar mempunyai kesabaran yang di atas rata-rata ya. Dan yang kemudian yang kelima itu petugas harus membuat ringkasan ya, dari apa yang disampaikan oleh pengadu ya, oleh masyarakat yang mempunyai keberatan atau pengaduan. Nah, itu seperti apa yang ininya ditulis secara rinci, kemudian dikonfirmasi dengan pelapornya, dan juga dibuat sebuah berita acara yang sama-sama diterima. Artinya memang bahwa apa yang dilaporkan itu sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh petugas, sehingga nanti tindak lanjutnya akan bisa lebih terarah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.